kepalanya, disiksa, dan sekarang ia kembali untuk balas dendam. Ivana bukan sekedar hantu, ia adalah korban penjajahan yang kemarahannya belum selesai. Cerita diawali para penjajah Jepang di tahun 1943, membunuh para warga Belanda dan warga pribumi dengan sangat kejam. Di dalam rumah, Ivana ketakutan dan mencoba membantu para warga pribumi melarikan diri. Terkecuali Saiful, pria penting di kehidupan Ivana. Dia ingin mengajak Ivana lari dari penjajah Jepang. Saat Ivana mengunci pintu dan membalikan badan, tiba-tiba kepada Jenderal Matsuya, Ivana memohon agar membebaskan semua orang, termasuk Ivana yang sudah memberikan informasi kepada Jepang. Namun Jenderal Matsuya tidak peduli dengan semua omongan Ivana. Tiba-tiba Ivana dan Saiful berusaha lari, namun seketika barulah film dimulai. Berpindah di waktu 1993, seorang cewek bernama Ambar dengan kondisi mata yang kurang normal dan adiknya yang bernama Dika sedang menaiki bus menuju sebuah panti jompo milik teman almarhum orang tua mereka. Saat mereka sedang bermain, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Dilihat oleh Ambar, ternyata 3 orang aneh sedang duduk di kursi belakang. Namun adiknya bilang bahwa di belakang tidak ada siapa-siapa. Setelah dilihat lagi, ternyata memang tidak ada siapa-siapa. Ambar memang memiliki keistimewaan dapat melihat hal gaib meski dalam kondisi mata yang kurang normal. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba, disambut oleh Agus dan Biwati yang mengantar mereka ke kamar. Wih, seneng banget kayaknya dia. Ember, semoga lo sama Dika betah di sini ya. Kemudian mereka bertemu dengan kakek Farid, Oma Ida, dan nenek Ani. Mereka semua tengah asik berbincang-bincang. Datanglah asisten pengurus panti bernama Rina. Kemudian juga datanglah Arthur, cucu dari Oma Ida. Kalau ada yang cantik gini sih, sebulan di sini juga betah. Enggak. Gimana kabar lo? Baik. Mereka semua asik bermain dan Ambar sedang membuat ketupat bersama Agus, membuat Rina sepertinya cemburu. Pelan-pelan ya, masukin ke sini. Kita semua itu senang lo di sini. Agus juga memberitahu sebuah alat telepon dalam rumah untuk komunikasi antar ruangan yang ada di panti jompo. Saat kakek Farid bermain piring terbang bersama Dika, tanpa sengaja mainan tersebut masuk ke sebuah rumah kosong. Frisbee-nya, Kak. Biarin aja, besok aja. Dika yang bingung mau ambil mainannya, kemudian disusul oleh Arthur dan Ambar menemani Dika masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Kak, dia dobrak pintunya. Saat Ambar melihat barang-barang di sekitarnya, tiba-tiba dia terperosok jatuh masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Arthur dan Dika segera menolong Ambar. Lo yakin gak apa-apa? Ini lumayan tinggi lo jatuh. Enggak. Kemudian mereka melihat sebuah benda aneh terselimuti oleh kain yang berlumuran darah. Ambar yang penasaran mencoba melihat lebih dekat. Saat dia balik badan, tiba-tiba malam pun tiba. Dengan kondisi hujan deras, semua orang menikmati makanan buka puasa di hari terakhir. Arthur dan Dika mencoba membuka sebuah peti yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Ya, sama kayak yang tadi dong. Aneh. Cantik ya. Hal tersebut membuat Oma dan Nenek Ani bertengkar, lantaran mereka takut kalau ada sesuatu dari barang-barang aneh tersebut. Sekarang itu sudah tidak Kamu tuh nggak ngerti, nggak tahu. Ngerti saya. Oma. Ya, Oma. udah ya. Arthur yang penasaran, dia memutar sebuah piring hitam dan membunyikan sebuah lagu Belanda yang membuat mereka semua berdansa.
Saat berdansa, tiba-tiba lampu padam. Gara-gara hujan deras disertai petir yang menyambar. Udah gak apa-apa, Nek. Pemadaman bergilir kek. Udah biasa. Saat akan tertidur, Dika bercerita kepada kakaknya kalau ada sebuah sumur tua di belakang panti, serta Dika merasakan kalau lagu yang diputar tadi begitu menyeramkan. Udah, gak usah diomongin udah yuk tidur yuk. Beralih ke Rani yang sedang masak opor ayam, dia dikagetkan oleh suara aneh yang setelah dilihat tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Arthur menjatuhkan piring-piring yang membuat Rani terkejut. Kaget tahu. Maaf, Seng. Arthur meminta maaf dan mencoba menggoda Rani. Saat mereka mau mulai, tiba-tiba dikagetkan suara pintu yang terbuka dengan sendirinya. Ambar yang enak tidur dikagetkan oleh suara interkom yang berbunyi aneh. Ambar berjalan menuju ruangan sebelah. Saat mendekat ke interkom, tiba-tiba dia bisa melihat normal dan diberi sebuah gambaran kehidupan Ivana di masa lalu. Seketika adiknya menyusul kakaknya dan keadaan kembali normal. Mereka akhirnya melanjutkan tidur bersama. Beralih ke nenek Ani yang mendengar suara interkom berbunyi. Kemudian dia mendengar suara alunan lagu dari ruang sebelah. Setelah dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Nenek Ani mencoba menghentikan piring hitam, tetapi lagu kembali berbunyi. Mencoba menghentikan kembali, tiba-tiba ada sosok hantu di belakang nenek Ani. Nenek Ani semakin ketakutan, mencoba melihat-lihat keadaan. Ternyata suara tadi berasal dari piring-piring yang jatuh. Saat nenek Ani membereskan piring-piring tadi, tiba-tiba sontak nenek Ani langsung ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Bukannya aman dari hantu, justru nenek Ani sudah dipastikan tidak akan selamat. Besoknya, Rani marah-marah kepada Agus karena bangun kesiangan, sehingga opor satu panci tidak bisa dimakan karena basi. Terus ketupatnya makan pakai apa? Pakai sambel. Kemudian datanglah Dika dan Ambar yang bilang kalau semalam interkom berbunyi, padahal tidak ada yang memanggil. Interkom bunyi. Semalam kan mati lampu. Disusul oleh kakek Farid yang terkejut karena patung semalam yang ada di gudang sudah berpindah ke dalam rumah. Mereka semua kebingungan dan saling menyalahkan, karena ini adalah kerjaan antara Agus atau Arthur. Ngapain juga aku hujan-hujanan, basah-basahan cuma bawa kakek. Sudah. Kemudian kakek Farid bercerita kepada Ambar kalau dia membaca buku harian seorang wanita Belanda yang ternyata sudah hidup dari kecil di rumah tersebut. Adiknya meninggal dibunuh orang. Selain itu, Ambar juga bercerita kalau semalam dia mendengar lagu Belanda di dalam interkom. Dan parahnya lagi, dia juga melihat wanita Belanda yang sama di dalam rumah tersebut. Kemudian, mereka semua melakukan foto dan makan bersama. Mereka melihat nenek Ani tidak bersama mereka. Mereka semua berpencar mencari nenek Ani. Semua tempat ditelusuri satu demi satu. Nenek! Coba lihat di situ. Tiba-tiba, Ambar mendengar suara percikan air dari dalam kamar mandi. Setelah dibuka oleh Ambar, ternyata nenek Ani sudah tak bernyawa dengan kondisi tanpa kepala. Di dalam kamar, Dika yang takut karena kejadian tersebut meminta kepada kakaknya agar pergi dari panti kalau terjadi sesuatu hal lagi, dan agar tetap bersama-sama dengan kakaknya. Yang penting
kita sama-sama terus ya. Kita akan baik-baik aja. Malam harinya, mereka semua bingung tidak tahu harus bagaimana. Ditambah Arthur yang gerasa gerusu mau pergi aja karena merasa tidak aman di rumah ini. Nenek Ani dibunuh, Gus. Kepalanya nggak ada. Semua orang yang ada di sini termasuk lo itu keluarga gue. Saat Arthur terdiam, dia dikagetkan oleh patung yang tiba-tiba menghilang. Setelah dilihat oleh Agus, ternyata patungnya masih ada. Selain itu, Ambar juga bilang mengenai hal yang dia lihat semalam. Namun Rani tidak percaya. Jadi tolong, jangan memperkeruh suasana. Beralih ke Pak Pol yang datang, dia justru membuat semua orang makin bad mood karena tingkahnya yang sok-sokan. Setelah diberitahu jasad nenek Ani, tiba-tiba mereka semua membicarakan tentang sosok perempuan Belanda berdasarkan buku catatan harian yang ditulis olehnya. Susilo ya. Jugunianfu. Saat Dika yang teralihkan oleh patung sedang berdiri, tiba-tiba lampu padam. Saat Ambar dan Dika melihat patung Ivana, tiba-tiba gramofon menyala kembali, membuat semua orang terheran-heran. Saat didekati oleh Ambar, tiba-tiba Ambar kembali melihat kejadian di masa lalu. Ternyata dulu Ivana mengalami sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang pribumi kepada sekutu Jepang. Ivana yang asli orang Belanda tidak mendapatkan ampunan dari Jenderal Matsuya, dan Ivana berakhir seperti ini. Sosok Saiful yang mencintai Ivana, dia begitu sedih dan benci kepada para pengkhianat. Kepala Ivana dijatuhkan ke dalam sebuah sumur, dan tubuh Ivana dibawa oleh Saiful ke dalam sebuah ruang bawah tanah. Ternyata dia membuat Ivana menjadi sebuah patung, agar Ivana bisa membalaskan dendamnya kepada siapapun, terutama orang pribumi yang hidup di sekitarnya. Aku akan selalu mengenangmu. Maafkan aku. Setiap darahmu yang menetes tidak akan membuat hidup mereka semua tenang. Beralih ke mereka semua dikagetkan oleh kursi yang terguling. Saat Pak Pol mendekat, tiba-tiba teror Ivana lebih mengerikan telah dimulai. Kini mencoba membunuh anggota panti satu persatu. Mereka semua berniat kabur menggunakan mobil Pak Pol, namun seperti biasa, mobil mengalami error, gak bisa hidup dan mereka kembali diteror oleh Ivana. Kini giliran Oma yang dibawa oleh Ivana dan berakhir dengan kepala terpenggal. Arthur mencoba menyerang Ivana, namun gagal dan ikut berakhir seperti Oma. Mereka semua berencana mengambil patung Ivana dan dibawa keluar rumah. Kemudian mereka menghancurkan patung Ivana dan membakarnya bersama kepala Ivana yang ada di dalam sumur. Tiba-tiba, Ambar dan Dika dicekik oleh Ivana. Rani yang berusaha menyerang Ivana justru membuat mereka semua terjatuh ke dalam sumur. Ambar dengan kondisi matanya buram, ditambah sumur yang gelap, dia tidak bisa melihat apa-apa dan hampir melukai adiknya sendiri. Dilemparlah korek oleh kakek Farid. Saat korek dinyalakan oleh Ambar, tiba-tiba Ivana menyerangnya.
Namun Dika tak tinggal diam. Dia berusaha menyalakan korek dan membakar jasad Ivana. Ivana kini telah tiada dan hilang terbawa angin malam. Besoknya, semua dilanda rasa lelah dan sedih karena kejadian teror semalam yang telah merenggut banyak nyawa. Di akhir cerita, dilihatkan sebuah foto terdapat 3 orang Belanda bernama Ivana, Dimas, dan Elizabeth yang ada di film Danur. Dimas, Elizabeth, Ivana.